Renungan Hari Rabu 22 Juni 2022. Pekan Biasa ke-12 tahun C. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 22 ayat 8 sampai 13. Bab 23 ayat 1 sampai 3. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, hidup manusia, hidup kita sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan juga pengaruh dari lingkungan di mana kita tinggal. Di mana-mana maraknya orang membangun tempat-tempat hiburan gelap, tempat-tempat judi, narkoba, dan lokasi geng motor, dan lain sebagainya. Tempat-tempat ini sangat mencemaskan masyarakat karena sangat berpengaruh terhadap keluarga dan khususnya anak-anak. Setiap hari diberitakan bahwa ada penangkapan beberapa orang karena judi, karena narkoba, tawuran para geng di sana. Tetapi di mana-mana masih banyak orang yang melakukan hal yang sama. Siapa pelakunya? Saat ini juga sedang maraknya orang-orang yang berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan ajaran iman yang benar menurut versi mereka, atau menawarkan jasa bantuan. Yang penting mengikuti iman yang mereka imani. Tujuannya adalah hanya untuk mengacaukan iman seseorang. Bagaimana sikap Yesus dan kita terhadap situasi ini? Saudara-saudariku terkasih, Yesus menanggapi situasi ini dengan tegas mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Penegasan Yesus ini sebagai awasan kepada para muridnya agar teguh dalam iman dan tidak terpengaruhi dengan tawaran dari siapapun. Ia mengajak mereka agar mengandalkan kekuatan iman, moral, dan tradisi yang mereka miliki sejak awal mula. Ia mengajak mereka agar bijaksana dalam menentukan sikap menghadapi segala tawaran yang bermuara dari manusia-manusia yang jahat. Ia mengajak mereka untuk belajar mengenal buah-buah dari hasil pengajaran mereka. Jangan ditiru, jangan diterima, dan jangan diikuti. Mengapa? Karena mereka hanya menawarkan sesuatu untuk mencari keuntungan di balik semuanya itu. Mereka hanya bekerja bukan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi hanya untuk diri sendiri, kemegahan dan kemewahan diri sendiri. Yesus khawatir tidak mungkin para murid dapat membedakan mana nabi palsu dan mana nabi yang benar. Atas kenyataan itu, lebih lanjut Yesus mengatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas nabi-nabi palsu? Siapa nabi-nabi palsu itu?
Nabi palsu tidak selamanya orang yang berusaha untuk menuntun seseorang ke arah yang salah. Kita juga bisa menjadi nabi palsu ketika kita tidak hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika kita tidak taat, berbohong, munafik. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak-anak atau kepada orang lain. HP yang kita miliki saat ini bisa menjadi nabi palsu jika kita mulai menjadikannya sebagai raja. Atau kita mengajarkan iman yang salah kepada orang lain. Dan masih banyak sifat nabi-nabi palsu lain yang harus kita waspadai. Karena itu, sangat penting kita harus bersikap jujur, waspada, dan bijaksana dalam hidup kita. Semoga